Ya pemirsa, sejumlah sentimen akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan pada pembukaan di hari Rabu ini, termasuk pemirsa ya dari penetapan suku bunga oleh Bank Indonesia siang nanti dan juga pada pukul 10 pagi hari ini pemirsa direncanakan KPU juga akan menetapkan hasil Pilpres 2024. Dan sebelum kita ulas pemirsa, kita lihat beberapa agenda ekonomi. Dari Amerika Serikat ada stok minyak mentah, kemudian dari Uni Eropa ada rapat Eurogroup, Korea Selatan ada kepercayaan konsumen, dari beberapa negara lainnya seperti Australia indeks harga konsumen, dan dari Indonesia tentunya keputusan suku bunga, serta dari Vietnam penanaman modal asing. Dari emiten pemirsa ada rapat umum pemegang saham dari Keju, kemudian MKTR, juga RUPS, CBUT rapat umum pemegang saham, HRTA, PTPP, UNTR, dan ada Jati X dividen tunai diikuti oleh PYFA, Avia DPS dividen tunai, dan EAS Tekum dividen tunai, serta SDRA X HMETD. Itu dia rangkaian beberapa agenda emiten pemirsa, dan kita akan update untuk pembukaan dari Bursa Asia pada pagi hari ini. Datanya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, yang bisa menjadi acuan juga mungkin peluang pembukaan IHSG apakah akan bergerak di teritori positif atau justru sebaliknya. Nikkei Jepang naik 2,06%, Straits Times naik 0,81%, Kospi 1,75%, Hang Seng Hong Kong naik 0,98%. Ya pemirsa, dan pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference tentunya bersama dengan narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Ada CEO dari Advisor.id, ada Pak Praska Putrantio. Selamat pagi Pak Praska. Halo, selamat pagi Pak Praska. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Pak Praska, selamat pagi. Baik pemirsa, kami masih terus berupaya untuk menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Pak Praska. Halo Pak Praska. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Praska. Terima kasih sudah join bersama kami. Pak Praska, Bursa Asia kompak menguat pada pagi hari ini, kemudian bursa global, Wall Street, kemudian Eropa juga melesat menguat semalam. Peluang indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan juga terbuka lebar ya Pak ya? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kan memang tampaknya bursa saham kita berpeluang mengikuti pergerakan bursa Asia, di mana hari ini bursa Asia menguat mengikuti bursa saham Amerika yang juga menguat pada penutupan perdagangan semalam. Dan juga kalau kita di sini kan meskipun agak minim sentimen, tampaknya sentimen dari pergerakan bursa regional Asia ini menjadi katalis pembukaan perdagangan hari ini, di mana untuk perdagangan kemarin IHSG menguat tapi relatif bisa dikatakan tipis ya, hanya 0,5, tidak sebesar pembukaan sampai ke plus 1,3 setelah keputusan sidang MK kemarin semacam memberikan hasil yang lebih jelas ya mengenai hasil pemilu, dan juga pasar mencoba lebih positif dan tinggal menunggu bagaimana rilis atau sentimen dari pasar global, terutama dari sisi geopolitik yang saat ini masih menggantung seperti itu. Pak Praska, melihat adakah penguatan indeks harga saham gabungan pada hari ini akan lebih signifikan dibandingkan hari kemarin, karena kan selain keputusan dari MK akan dipastikan lagi melalui penetapan dari KPU pada pagi hari ini yang rencananya pukul 10 nanti waktu Indonesia Barat. Ya betul. Jadi tentu saja hal ini mendorong menjadi katalis positif yang mendorong penguatan IHSG di perdagangan hari ini. Dan untuk rentang perdagangan hari ini IHSG saya memperkirakan berada di kisaran dengan support di level 7.073 sampai di resisten berada di level 7.135, dan memang pergerakan IHSG kemarin cenderung agak sedikit membentuk inverted hammer ya, pola secara candlestick, tapi kita melihat tampaknya hari ini pasar agak sedikit melanjutkan optimisme meskipun tidak sebesar penguatan-penguatan sebelumnya, karena tentu saja faktor dari sentimen regional, terutama masalah kekhawatiran lonjakan harga komoditas yang mendorong kenaikan inflasi global, dan potensi tertunda dari penurunan suku bunga acuan. Bahkan rapat Bank Sentral ya, BI 7 Days Repo Rate juga akan diputuskan hari ini, kalau tidak salah. Ini juga menjadi salah satu hal yang ditunggu oleh pasar, seperti itu kira-kira. Baik, boleh diulangi Pak Praska, support resisten indeks harga saham gabungan menanti sejumlah sentimen dari dalam negeri, penetapan dari KPU soal hasil Pilpres, dan juga
suku bunga Bank Indonesia pada siang nanti. Indeks harga saham gabungan range-nya saat ini jangka pendek dulu di kisaran berapa Pak Praska? Ya, untuk jangka pendek hari ini di 7.075 sampai resisten di 7.135 seperti itu. Pergerakannya berpotensi tetap masih akan menguat, tapi menguatnya terbatas ya. Dan ekspektasi dari investor ya pelaku pasar perkirakan suku bunga masih dipertahankan di 6%, karena pergerakan nilai tukar rupiah masih saat ini belum terlalu melemah menembus di atas 16.500 seperti itu. Dan juga untuk jangka menengah kita perkirakan ISG ini sedikit agak volatile dengan support berada di level 7.038 dan potensial upside-nya sampai di level 7.237. Oke, saham-saham yang akan menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan kecenderungannya akan lebih ke menguat ya Pak Praska? Betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sini saham-saham yang kemarin mengalami penguatan kan ditopang dari sektor energi, barang konsumen primer, teknologi ya, dan keuangan terutama teknologi ya, Maya. Pada kemarin mengalami penguatan ya seperti. Dan juga kalau kita lihat memang saham energi di sini masih leading karena kita bicara harga komoditas masih mencatatkan penguatan ya, terutama komoditas berbasis logam dan juga energi seperti itu. Oke, Pak Praska tidak melihat akan erat kaitannya ketika sengketa pemilu ini akhirnya memutuskan untuk nantinya pasangan Prabowo Gibran yang menang begitu ya, dan sampai kepada pelantikan nantinya yang terkait atau yang mendukung kubu Prabowo Gibran ini mungkin saham-sahamnya akan cenderung menguat karena dinilai akan semakin cuan di kepemimpinan yang baru nantinya. Atau Anda lebih melihat bahwa lebih ke euforia marketnya saja akan mengangkat market, tapi untuk saham-saham yang dipilih masih melihat fundamental, kemudian sentimen baik itu komoditas, laporan keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda soal ada ekspektasi seperti itu ya di market saat ini? Ya, baik. Jadi kalau dari saya melihatnya, tampaknya pasar akan melihat lebih ke arah netral, general maksud saya, di mana market lebih melihat view dari sisi global, terutama kebijakan moneter dari Bank Sentral dalam negeri dan juga Bank Sentral Amerika Serikat yang mana sudah mulai agak sedikit sedikit terganggu oleh mulai memanaskan kembali laju inflasi, dan terutama meningkatnya tensi geopolitik ini jika berkelanjutan kan punya dampak negatif tentu saja ya dalam jangka menengah hingga panjang. Bahkan sudah ada wacana bahwa kenaikan suku bunga, maksud saya potensi penurunan suku bunga ini ditunda hingga tahun depan. Ya, bahkan Bank Sentral Amerika sudah menyatakan untuk masih memantau sampai bulan September tahun ini bagaimana laju inflasi di Amerika Serikat. Jadi tampaknya market lebih melihat pada euforia jangka pendek yang ditopang karena katalis penguatan harga komoditas global, ya kan, dan juga dan langkah dari Bank Sentral terkait dengan kebijakan moneter di tengah pelemahan rupiah, tinggi inflasi, dan juga ancaman dari kenaikan atau mahalnya harga komoditas energi yang memicu kenaikan harga bahan bakar. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Praska, kami mendapatkan informasi ataupun data dari Anda begitu ya, advisor.id, di mana kalau berbicara saham pemirsa, ada 5 saham dengan market cap di atas 10 triliun rupiah yang mendominasi sebagai berikut. Sampai dengan awal April pemirsa ya, diantaranya adalah saham brand dari sektor infrastruktur pemirsa yang menguat 43%. Kemudian TPIA atau dari sektor barang baku naik 33%, ESA naik 29%, MDKA naik 24%, Cuan dari sektor energi naik 23%. Oke Pak Praska, ini data satu minggu ya Pak ya, atau 1 bulan? Data kinerja 1 bulan terakhir, berdasarkan tutup per akhir minggu lalu. Ya. Iya, sebelum libur ya, sampai dengan sebelum libur Lebaran begitu ya Pak Praska ya? Setelah tanggal 19 April cut-off-nya. Oke. Anda melihat peluang saham-saham inikah masih akan menjadi top 5-nya, atau kecenderungan market saat ini akan seperti apa? Ya baik, jadi kalau tadi saham-saham dari sektor infrastruktur migas ya, dan juga kita bicara barang baku ya kan, ini tampaknya untuk di saat ini masih menjadi salah satu pendorong ya, kayak kemarin saham TPI masih melanjutkan penguatan, dan meskipun saham brand sudah mulai terkoreksi setelah melaju sepanjang month to date itu naik cukup kencang ya, 35% sampai tanggal 23 April kemarin ya, dan sementara kalau TPI naik sekitar 25%. Jadi saham-saham dari grup Barito memimpin penguatan, dan juga selain itu dari
ada saham-saham lain seperti dari saham film, saham ESA, MDKA, terutama MDKA dan ESA ya, di mana ini barang baku yang memang terdorong oleh penguatan dari harga minyak mentah yang menguat kurang lebih dalam sebulan terakhir itu minyak mentah naik sekitar 2,75% atau tembus di atas $82 per barel ya, seperti itu. Ini mendorong penguatan juga saham-saham berbasis komoditas energi seperti itu. Baik. Dan kira-kira masih akan berlanjut sampai bisa dikatakan ketidakpastian karena tensi geopolitik itu mulai mereda. Baik, dan kami konfirmasi ya Pak Praska juga bahwa data yang kami ambil ini adalah sebelum libur Lebaran 2024 ini pemirsa, di mana itu tadi saham-sahamnya pemirsa ya. Kemudian saya sampaikan kembali ada Brent, TPIA, ESA, MDKA dan juga Cuan. Kemudian kalau data terupdate ya yang diberikan juga oleh Pak Praska, itu adalah sudah mulai ada perbedaan komposisi ya, khususnya untuk yang memiliki market cap di atas 10 triliun, yaitu top 5-nya pemirsa justru Cuan, TPIA, Film, ESA, dan MDKA. Memang Pak Praska masih banyak yang komposisinya masih sama, hanya saja posisinya yang sudah mulai berubah begitu ya. Mungkin saya tertarik ke Cuan. Nah, semenarik apa saham ini menurut Pak Praska? Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang saham Cuan mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah kemarin sempat bisa dikatakan ini ya mengalami koreksi dari tertinggi dari 12.000 ke 6.000. Nah, dan juga kalau kita lihat di sini untuk saham Cuan kan saat ini masih dalam kondisi, kalau saya pantau ya pergerakan hari ini tuh dalam seminggu terakhir masih berada di posisi penguatan sekitar 6% ya, dan untuk hari kemarin belum ada perubahan. Jadi kalau untuk saham ini memang secara fundamental saya melihatnya cukup bagus ya, dan memang momentumnya kalau kita lihat di sini dengan aksi akuisisi terhadap perusahaan yang berbasis energi ini mendorong fundamental dari emiten Cuan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Baik, Anda masih merekomendasikan emiten Cuan untuk di-buy Pak Praska? Ya, kalau untuk secara teknikal saat ini kita lihat meskipun fundamentalnya bagus ya, jadi dari sisi profitabilitasnya maupun pertumbuhan pendapatannya, meskipun kemarin per Desember agak turun ya dibanding periode sama-sama lalu, tapi kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya masih menurut saya masih wait and see ya, jadi buy on weakness ya. Jadi untuk saham Cuan lebih baik investor mencermati dengan target support di level 3.200 sampai di level 4.600 seperti untuk saham Cuan. Dari 5 saham top 5 begitu ya, saham-saham yang mengalami penguatan dari saham dengan market cap di atas 10 triliun selain Cuan, TPIA, Film, ESA, MDKA, dari saham itu mana yang menurut Anda masih layak untuk paling dicermati? Kalau tadi kan saya menanyakan soal Cuan karena yang paling posisi teratas gitu, dengan kenaikan dalam 1 bulan terakhir juga sudah cukup tinggi. Nah, gimana untuk saham-saham lainnya, ada nggak yang lebih menarik menurut Anda dari top 5 ini? Ya, memang di antara saham top 5 ini yang menarik lainnya saat ini yang mengikuti momentum peningkatan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas energi. Di antara ada saham Antam dan juga saham PTRO ya. Yang menurut saya di sini saham tersebut belum mengalami penguatan yang signifikan, tapi secara kinerja sudah mulai terangkat ya, baik secara harga pasar sahamnya ya, di mana Antam mulai menguat dan kurang lebih 2 bulan terakhir, dan juga demikian juga di saham PTRO, di mana menjadi salah satu saham di sektor energi migas yang belum mengalami penguatan ketimbang Medco dan juga Elsa seperti itu. Oh, ini kan saham-saham yang tidak masuk yang Anda sebutkan itu Antam, PTRO dan juga Elsa, ini kan nggak masuk top 5. Berarti Anda lebih tertarik untuk saham-saham yang range-nya masih ada peluang dibanding yang sudah naiknya puluhan persen dalam 1 bulan terakhir, begitu ya Pak Praska ya? Betul, yang secara fundamental bagus ya, momentumnya juga masuk saat ini, tapi belum mengalami apresiasi signifikan ketimbang peers-nya seperti itu. Kalau dari saham yang top 5 tersebut, diantaranya yang masih menarik menurut saya MDKA ya. Nah, alternatifnya kita bicara di sini ada Antam dan juga tadi PTRO. Baik, berapa target-target dari Antam, MDKA, PTRO, dan juga mungkin Elsa, serta bagaimana peluang suku bunga Bank Indonesia di hari ini yang akan disampaikan nantinya di sesi siang pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami akan segera kembali di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Praska Putrantiyo, CEO dari Advisor.id, menyimak rekomendasi yang kebanyakan dari sektor energi dan juga
logam begitu ya tentunya Pak Praska ya. Tadi Anda bilang ada MDKA kalau dari top 5. Kalau di luar itu yang menarik ada Antam, PTRO dan Elsa. Nah, berapa target-target dari saham-saham tersebut menurut Pak Praska yang mungkin bisa menjadi acuan ketika kita ingin mengakumulasi emiten-emiten tersebut? Ya, baik. Jadi kalau tadi ada saya ulangi Antam, NDKA dan juga ini ya apa namanya PTRO ya seperti itu. Tapi secara target ya untuk PTRO target akumulasinya itu berada di kisaran tentang 4420 sampai di 4600 ya, dan juga kalau untuk target exit saya memproyeksi sampai PTRO berpeluang target resisten kuat ya. Yang paling kuat itu berada di level 5.400 sampai di level 5.800. Nah, kemudian kalau bicara emiten Antam sebagai alternatif di samping MDKA yang logam ya saat ini karena topang oleh penguatan harga komoditas emas ya yang melonjak lebih dari $2.300 per troy ounce. Ini Antam menarik untuk akumulasi lebih level safe-nya itu di kisaran 1.680 ya karena terdapat gap bawah sampai di resistennya di level 1.760 dengan target exit ya resisten berada di level di level 1000 maksudnya di level 1920 sampai di level 2000 seperti itu saham Antam. Sementara yang terakhir kita lihat di sini dari saham MDKA. MDKA ini menurut saya berada di akumulasi rentang akumulasi yang terbaik di level 2.500 sampai di level 2.680. Sementara target exit untuk saham MDKA berada di level 2950 sampai di level 3.200. Baik, itu dia ya rekomendasinya untuk saham yang sudah kita ulas tadi. Tapi menarik juga untuk mencermati dari advisor.id ini kinerja dari reksadana pemirsa. Kita bisa tampilkan di layar begitu ya. Bagaimana kinerja, kami khusus meng-highlight ini reksadana saham sampai dengan awal April 2024 ini pemirsa. Data selengkapnya ada reksadana yang AUM-nya di atas 1 triliun, ada 5 pemirsa yang menjadi topnya begitu ya dengan kenaikan seperti HPAM Ekuitas Syariah Berkah Henan Putih Rai Asset Management itu 12,91% dan lainnya, serta kami ambil juga yang top 5 reksadana saham dan AUM di antara 100 hingga 500 miliar rupiah karena kinerjanya juga cukup signifikan. HPAM Syariah Ekuitas Henan Putih Rai Asset itu 20,43%, disusul oleh HPAM Ultima Ekuitas masih Henan Putih Rai 8,99%. Jadi ada 2 pemirsa ya yang AUM-nya di atas 100 hingga 500 miliar dan juga di atas 1 triliun rupiah. Ini yang ditampilkan di layar pemirsa ya yang di atas 1 triliun rupiah, dan kita lihat untuk yang AUM-nya mencapai 100 hingga 500 miliar rupiah. Ini dia pemirsa ya top 5-nya sampai dengan awal April 2024 dengan kinerjanya ini 1 bulan ya Pak Praska ya. Kinerja 1 bulan terakhir, betul. Baik, memang ini bukan yang paling update karena sudah ada lagi yang terupdate ya Pak Praska. Tapi untuk secara mingguannya, tapi Pak Praska kita lihat kalau saya combine dengan tapi tidak kami tampilkan di sini dengan campuran dan jenis reksadana lain. Reksadana saham ini yang masih mencatatkan persentase keuntungan yang paling besar, bukan begitu Pak Praska? Ya, baik. Jadi tadi Kularbi reksadana secara kelompok dana kelolaan di atas 1 triliun ya, yang memang mencatat penguatan kinerja dalam 1 bulan terakhir tertinggi ya, top 5 ya, top 5 tertinggi dalam untuk kinerja 1 bulan terakhir per posisi tadi kalau tidak salah 5 April ya, seperti itu. Nah, di mana yang terupdate itu sudah ada lagi yang kurang lebih per 19 April penutupan di Jumat kemarin. Nah, seperti itu. Jadi dan penguatan reksadana tersebut ya terus saja juga salah satunya ditopang oleh saham-saham kalau saya lihat di sini berdasarkan portfolio yang diformasikan berdasarkan fund exit, saya exposure pada saham-saham berbasis komoditas energi dan juga barang baku yang saat ini sedang menguat ya, di antara seperti komoditas saham-saham seperti Brand, kemudian TPIA, ada saham perbankan juga, dan juga ada saham Adaro yang menjadi salah satu penempatan di portofolio yang seperti itu. Kalau dibandingkan dengan jenis reksadana lain begitu ya, bisa dikatakan dalam sebulan terakhir itu sampai dengan awal April reksadana saham lah yang paling perform. Benar tidak Pak? Ya, jadi
baik. Jadi kalau kita lihat sampai per posisi apa namanya tanggal akhir minggu lalu ya, untuk apa namanya kinerja dalam kurang lebih sebulan terakhir, tentu saja di sini memang semua reksadana saham mengalami tekanan ya, karena mengikuti dari pergerakan market sendiri IHSG yang juga mengalami tekanan seperti itu. Tapi kalau secara kurang lebih kita bicara setahun terakhir di sini tampaknya reksadana saham masih sedikit memberikan return yang positif ya, meskipun sudah ada agak mengalami pengurangan untuk posisi 19 April karena di memasuki bulan April ini pasar saham itu mengalami koreksi yang cukup signifikan dan reksadana dari jenis pasar uang dan juga pendapat tetap yaitu terutama berbasis korporasi ini yang menurut saya lebih memimpin penguatan ya seperti itu. Baik. Oke, tapi kalau saya lihat dari kinerja 1 bulannya dibandingkan dengan kinerja reksadana campuran yang juga paling unggul, kenaikan dari misalnya AUM di atas 1 triliun, HPAM Ekuitas Syariah Berkah ini kan naiknya 12,9%, Pak Praska. Sementara kalau dari campuran yang paling signifikan yang AUM-nya di atas 1 triliun itu kenaikannya hanya 0,48%. Bagaimana tanggapan Anda? Perbedaan tersebut dikarenakan diversifikasi dari portofolio reksadana tersebut, di mana reksadana untuk yang campuran ini kan juga tidak hanya tereksposur pada saham, tapi juga tereksposur pada pendapatan fixed income ya, di mana SPN pun juga kalau kita lihat di sini justru mengalami pelemahan ya kinerja sampai per tanggal 19 April kalau dari data yang saya coba kirim ya seperti itu. Jadi sehingga membuat penguatan dalam 1 bulan terakhir posisinya itu tidak sesignifikan yang tadi reksadana saham, di mana ada penempatan pada saham-saham yang memiliki kenaikan cukup signifikan, terutama dari tadi ya saham yang berbasis infrastruktur ya, dari grup Barito ya, dan juga dari saham-saham berbasis komoditas energi lainnya seperti itu. Berarti lebih menarik reksadana apa nih saat ini Pak Praska bagi yang tertarik untuk berinvestasi di reksadana juga? Ya baik, jadi kalau reksadana itu sebenarnya memang terkait dengan time horizon dan juga momentum ya. Bagi memang profil risikonya lebih ke agresif yang menyukai investasi berbasis saham, tentu saja memilih pada reksadana yang memang orientasi saat ini lebih dominan dalam jangka menengah panjang, orientasi pada saham-saham reksadana yang ada fokus ke sektor-sektor berbasis komoditas energi seperti itu, karena tentu saja dengan ekspektasi kenaikan harga komoditas energi ke depan dalam jangka pendek menengahnya ini bisa mendorong dari kinerja portofolio reksadana tersebut seperti itu. Sementara kalau bagi investor yang lebih konservatif ya, kita bicara lebih fokus pada pendapat tetap, mungkin pada reksadana yang memiliki penempatan pada namanya obligasi syariah maupun juga korporasi, karena kalau kita bicara pasar SBN dengan tekanan inflasi saat ini tentu saja memberikan konsekuensi juga tekanan pada kinerja portofolio reksadananya, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi lebih tergantung pada profil risikonya. Oke. Kita lanjutkan nanti Pak Praska, berikut juga dengan update pembukaan perdagangan. IHSG naik pemirsa 0,57% di 7.150 usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz.